Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri Madin semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Madin online di Madin MTA DIY. Perkenalkan, nama saya Ustazah Fatin. Di sini saya diberi amanah untuk mengajar materi akhlak untuk kelas tahsin C. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, kita langsung masuk untuk materi akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu sifat atau perilaku baik yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Pentingnya sifat terpuji disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, yaitu akmalal mu'minina imanin ahsantum khuluqan, yang artinya adalah sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Yaitu Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti atau hormat kepada kedua orang tua. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, mengasuh dan menyusui kita. Kita harus hormat kepada keduanya, mentaati nasihatnya, mengerjakan semua perintahnya. Kita harus sopan jika berbicara, jangan membentak dan menyakiti hatinya. Jika mereka sedang sakit, kita rawat dan kita doakan agar lekas sembuh dari penyakitnya. Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua adalah anak yang durhaka. Allah akan memberikan azab kepada anak yang durhaka. Nah, kita sebagai manusia, kita sebagai muslim yang baik, kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana doanya? Kita pasti selalu mendoakan kedua orang tua kita sehabis sholat ya. Jangan lupa untuk selalu mendoakannya. Yuk kita bareng-bareng berdoa untuk kedua orang tua kita. Wahid Isnain Salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya adalah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk macam-macam akhlak terpuji yang kedua yaitu jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Jujur merupakan salah satu akhlak terpuji. Kejujuran akan mengantarkan pemiliknya meraih derajat dan kehormatan yang tinggi, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di mata sesama manusia. Kejujuran senantiasa mengarahkan umat manusia kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kita menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebajikan dan kebajikan menunjukkan jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu melakukan kejujuran, sekalipun diri kita dalam keadaan sempit atau di ujung kehancuran. Kita harus selalu melakukan kejujuran. Misalnya kalau adik-adik nih di sekolah ketika ujian, itu kita tidak boleh mencontek, jadi kita harus jujur. Selanjutnya yaitu sopan santun. Apa yang dimaksud dengan sopan santun? Nah, sopan santun ini sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Allah akan memberikan suatu anugerah yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Karena itu setiap muslim hendaknya memiliki sifat sopan santun terhadap siapapun dalam segala urusan apapun. Sebab sikap sopan santun adalah salah satu cerminan akhlak terpuji. Misalnya kita ingin meminta bantuan, kita mengatakan tolong, atau kita ada kesalahan, kita mengatakan maaf. Nah, selanjutnya yaitu kita harus menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan adalah sikap suka memberi atau suka bersedekah kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh pelit. Kita harus mau bersedekah dari apa yang kita miliki. Dari misal nih, adik-adik dapat uang jajan dari orang tua, nah itu sebagian bisa disedekahkan di kotak infak. Itu merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat tanggung jawab, karena tanggung jawab merupakan salah satu cerminan sifat terpuji. Di antara contoh tanggung jawab yang dapat kita lakukan yaitu misalnya tanggung jawab di sekolah atau di TPA, yaitu kita mengerjakan PR, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau TPA. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Apa yang dimaksud dengan akhlak tercela? Akhlak tercela yaitu sikap atau sifat jelek yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak tercela disebut juga dengan akhlak mazmumah. Sikap atau sifat jelek tersebut selain dapat menjadikan seseorang dijauhi atau tidak disukai orang lain, juga sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa untuk menghindari akhlak tercela ini semaksimalnya. Apa saja yang harus kita hindari? Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka adalah sikap tidak mematuhi perintah orang tua atau menyakiti mereka. Nah, kita tidak boleh melakukannya, apalagi untuk apalagi kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita mengatakan saja itu tidak boleh. Selanjutnya, durhaka itu juga akan mendapatkan dosa besar dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya adik-adik. Orang yang durhaka juga akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Kedua adalah bohong. Bohong atau dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Orang yang suka berbohong disebut pembohong atau pendusta. Bohong dapat mengakibatkan beberapa hal, antara lain yaitu dijauhi oleh teman-teman, tidak dipercaya oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Akibatnya yang dapat merugikan diri karena berbohong. Kemudian sebagai seorang mukmin, kita harus menjauhi perbuatan bohong, karena bohong merupakan salah satu ciri orang munafik. Sedangkan seseorang yang memiliki sifat munafik tidak ada tempat baginya kecuali di neraka. Yang ketiga yaitu boros. Boros artinya menggunakan harta kekayaan secara berlebih-lebihan. Sifat boros dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang senang berlebih-lebihan. Juga dalam sabda Rasulullah yang artinya, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah kamu sekalian dengan tidak sombong dan berlebihan, karena sesungguhnya Allah senang jika nikmatnya kepada hambanya ditampakkan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah mencuri.
Mencuri adalah mengambil barang milik orang lain dengan diam-diam tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Orang yang melakukan perbuatan mencuri selain mendapatkan azab dari Allah, ia akan dijauhi oleh teman-teman sehingga hidupnya tidak akan merasa tenang atau gelisah. Yang kelima, kikir. Kikir adalah sikap atau sifat seseorang yang berat hati atau enggan bersedekah kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita di dalam sabdanya, yang artinya, jauhilah sifat kikir karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang sebelum kamu. Agar kita tidak menjadi orang yang kikir, kita harus menjadi seseorang yang dermawan, yaitu orang yang suka bersedekah. Yang keenam adalah pemarah. Pemarah adalah sikap yang tidak bisa mengendalikan atau menguasai emosinya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah sombong. Sombong itu artinya apa, adik-adik? Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang sombong merasa paling hebat, paling pandai, paling kuat dan seterusnya daripada yang lain. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga apabila di dalam dirinya terdapat sifat kesombongan walaupun hanya sebiji sawi atau atom. Yang kedelapan adalah serakah. Serakah yaitu sikap serba ingin memiliki semuanya. Serakah disebut juga dengan rakus atau tamak. Islam melarang kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat serakah, sebab hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita menjauhi sifat serakah. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik bahwa akhlak tercela itu adalah akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Maka dari itu kita harus senantiasa untuk saling mengingatkan agar kita bisa melakukan perbuatan yang baik seperti apa yang telah disampaikan di awal tadi. Nah, selanjutnya untuk tugas materi kali ini, tugas materi akhlak pada kesempatan kali ini untuk menghafalkan hadis tentang pentingnya sifat terpuji, yaitu akmalal mu'minina imanin ahsantum hulukon. Artinya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amin, semoga kita bisa mengamalkan apa yang terdapat pada hadis ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya, nanti dikirimkan langsung di grup. Oke, sekian untuk materi akhlak pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.